Halo semua viewers, welcome back to my channel The Hobbyist Julianto. Oke men, jadi hari ini kembali kita akan membahas tentang si Kenzie Grace ini men. Dimana untuk reel Kenzie Grace ini menurut saya ini adalah reel yang levelnya itu ada di atas worth it di harganya men, dan ini sangat recommended banget, bahkan menjadi salah satu reel rekomendasi terbaik dari saya ini men. Oke, jadi pada kesempatan kali ini tidak lengkap rasanya kalau tidak kita oprek-oprek untuk reelnya ini, dan untuk review lengkap di bagian eksternal dan mekanisme sudah pernah saya buatkan di video yang satu ini, jadi kalian tinggal cek aja. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan lihat internal part dari Kenzie Grace ini men. Oke, dan sebelum kita memulai, biar lebih konsen, kita ngopi dulu men. Mantap. Oke bro, jadi langsung aja akan langsung kita buka satu persatu spare part dari Kenzie Grace ini, dan kita lihat mengapa reel ini bisa saya sebut di kelas yang paling recommended men di kelasnya. Karena memang pada kenyataannya untuk reel ini dari segi harga dan produk yang kita dapatkan itu memang ini luar biasa worth it menurut saya bro. Oke, pertama-tama kita akan cekidot bagian handle dan knob. Untuk handle-nya dia menggunakan bahan one piece nih, desain one piece. Kemarin sih ada sempat yang bilang bahwa untuk ini bisa dibongkar bro. Memang benar bro, untuk desain one piece ini dia tidak seperti ini ya, tidak seperti pengertiannya one piece satu bagian. Tapi untuk reel ini, untuk handle-nya tetap bisa dibongkar. Engselnya ada di bagian sebelah sini men. Dan semua reel itu dengan tipe one piece kayak gini rata-rata semua itu bisa dibongkar, tidak ada yang menjadi satu kesatuan. Bahkan di high end reel pun mereka semua bisa dibongkar, cuman pemasangannya itu dia kayak dikunci mati di bagian sini bro, makanya dia disebut one piece. Jadi untuk pengertian one piece nya itu adalah dia tidak menggunakan engsel lagi, dia menjadi satu bagian bro, bukan dari ujung sini sampai ke ujung sini itu menjadi satu kesatuan tanpa ada sambungan, tetap ada sambungannya men di bagian sini. Nah, untuk knob di reel ini juga udah masuk ke kelas yang sangat sempurna banget di kelasnya bro. Jadi untuk handle dia udah menggunakan tipe quick lock, one piece, knob bisa dibongkar pasang, menggunakan ball bearing 2 piece pada bagian as knobnya men. Nah di sini ada satu dan di sini ada satu men. Dan di sini akan saya ukur untuk ball bearingnya ini. Di sini dia menggunakan ball bearing dengan ukuran 4 kali 7 472 men. Dan untuk ball bearing yang digunakan pada reel ini, dia menggunakan ball bearing dengan tipe shield ball bearing. Nah ini mungkin kelihatan tidak ada shield, tapi ini shieldnya dia kayak bahan ABS gitu. Dan sebelah ini shieldnya dia menggunakan bahan metal juga men. Oke, kita langsung lanjut lagi. Untuk reel ini tentunya juga dia sudah mendapatkan satu buah reel stand bro, bahannya metal juga. Kemudian langsung akan kita buka. Di bagian spoolnya pun saya rasa ini udah masuk di sekitar 95% lah sempurna men. Karena untuk spoolnya ini dia udah mengadopsi beberapa fitur yang sangat baik sekali. Misalnya pada bagian bibir spool V-shape. Kemudian untuk tutup spoolnya dia juga udah lumayan ceper bro. Kemudian untuk spoolnya ini juga dia udah disupport dengan satu buah ball bearing support. Udah ada shieldnya di bagian bawah, dan di bagian atas ini juga udah ada shieldnya pada bagian tutup spoolnya. Jadi bisa dibilang untuk spoolnya ini masuk di kategori yang hampir sempurna men dari segi mekanisme dan fitur ya. Nah kemudian ditambah lagi nih di bagian drag system. Untuk reel ini dia sudah menggunakan drag system dengan bahan carbon tech tuh. Untuk key washernya juga dia menggunakan bahan stainless steel men. Nah di range harga 260 hingga 270 ribu ini udah sangat worth it banget. Stainless steel carbon tech. Walaupun di sini untuk carbon tech memang bukan carbon tech yang premium, tapi minimal dia udah menggunakan carbon tech. Dan untuk key dan juga dishwashernya dia udah menggunakan bahan stainless steel men. Nah ini udah menjadi nilai plus banget untuk reel ini. Cuman untuk reel ini ya, di bagian drag washernya ini kalau kalian beli kalian bisa kasih grease men. Soalnya di sini masih kering banget, belum ada grease lah, bukan bisa dibilang belum ada grease sama sekali men. Ini masih sangat kering sekali. Nah jadi kalian bisa tambahkan grease untuk membuat pekerjaan dari drag systemnya nanti menjadi lebih smooth. Oke. Di bagian clicker
Dia menggunakan clicker dengan tipe SW atau Advanced Drag Clicker. Untuk clicker wire-nya dia menggunakan tipe yang flat. Dan untuk clickernya ini, tuh, dia menggunakan housing clicker berbahan seng yang dipasang di dasar spoolnya. Kemudian akan kita buka juga. Nah, untuk spoolnya ini juga udah ada satu buah ball bearing support nih, tuh. Dan untuk ball bearing support di sini juga akan kita hitung. Ini ukurannya ada di 472 sama kayak ball bearing yang ada pada bagian knob tadi, mamen. Nah, kemudian kita akan langsung buka lagi, makin ke dalam. Cover rotor nutnya, tuh, dia udah dilengkapi dengan shield. Nah, ini ada shieldnya, bro. Ini karet shield. Nah, kemudian di bagian rotor, dia menggunakan bahan karbon grafit juga, bro. Dan untuk tingkat kekakuannya ini udah bagus. Ini udah kaku, mamen. Tetap ada pergerakan, tetapi untuk pergerakannya ini wajar karena dia bukan metal ya, bukan bahan metal. Tapi untuk tingkat kekakuan sebuah part yang bukan bahan metal, ini udah termasuk kaku, mamen. Tuh. Udah mantep ini. Nah, kemudian langsung akan kita buka lagi di bagian spring gate-nya. Kemarin juga udah kita buka, mamen, di bagian spring gate. Untuk bagian spring gate ini dia menggunakan bahan metal juga. Dan untuk spring gate-nya tuh metal, bro. Dan kemudian di bagian line roller dia menggunakan line roller berbahan stainless steel. Di bagian dasarnya ini ada supportnya, ada satu bushing dan juga ada satu ball bearing di sini. Tuh. Kemudian kita akan ukur juga untuk ukuran ball bearingnya ini, bro. Jadi untuk bearing line roller dia menggunakan ukuran 472, iya masih sama juga untuk ukuran ball bearingnya. Kita akan buka bagian body railnya, mamen. Nah, oke, bro, jadi untuk skrup pada rail ini pada saat pertama kalian beli, kalian check it out lagi karena ada beberapa skrup yang agak kurang padat ya. Dia udah kenceng tapi kurang dikunci lebih kuat, kurang dikunci sedikit lebih kuat. Oke, nah ini udah kebuka untuk gearbox. Kemudian saya akan buka di sini, bro. Saya akan cabut main shaft-nya dulu. Ini untuk main shaft. Dan ini untuk kondisi di bagian dalam gearbox-nya. Padat sekali ini. Oke, bro. Udah terbuka. Jadi ini untuk ball bearingnya ini lengket banget, bro, di bagian sini. Oh, makanya agak susah untuk nyabutnya tadi. Jadi saya mesti bongkar dulu untuk bagian oscillating gearnya ini, baru bisa kita cabut. Nah, untuk kondisi di bagian dalam gearbox ini agak kurang ya untuk ini untuk apa namanya? Untuk grease-nya ini, mamen. Jadi saya sarankan sih buat teman-teman semua kalau beli rail ini kalian bongkar dulu dan kalian lakukan perigrisan. Tapi aman aja, bro. Untuk grease-nya itu udah disediakan dari Kenzi berikut dengan pembelian si Kenzi Grease ini. Tinggal kalian pakai aja itu, mamen. Udah top banget, udah pasti akan jadi lebih smooth, mamen. Tinggal nanti ini akan saya coba buka sendiri manual ini nih. Nah, kemudian di bagian one way system juga akan kita bongkar. Untuk rail ini di bagian one way sistemnya itu dia sudah tidak menggunakan switch one way lagi, mamen. Jadi ini merupakan nilai plus dari ini, dari segi sistem water resistance-nya, mamen. Jadi di bagian switch-nya itu dia tidak ada lagi lubang yang membuat akses air jadi mudah ke bagian one way sistemnya. Nah, ini udah kita buka nih. Oke. Dan di bagian one way system, di bagian dalamnya ini akan langsung kita copotin. Pasti keras copotinnya nih. Kita harus copotin babysitter-nya ini dulu. Ball bearing dan di bagian one way systemnya ini agak sedikit hati-hati waktu buka, bro. Karena ini di bagian one way-nya itu dia langsung copot tuh. Nah, jadi waktu kalian buka, memang di bagian ball bearing seater-nya ini dia lengket banget sama bagian leher di housing one way-nya ini. Maka kita copotinnya itu harus agak sedikit kuat. Jadi itu ngikut juga nih di bagian one way-nya. Jadi bagian dalam one way-nya ini ngikut keluar juga, housingnya ketinggalan di dalam situ. Jadi agak hati-hati aja, takutnya pas dia nyopot itu di bagian
dalam ini bearing bambunya ini malah berhamburan kemana-mana mamen. Tapi buat masang gampang sih, tinggal dimasukin lagi aja nih bro. Tuh kan, berhamburan dia bro. Ya, udah selesai jatuh. Mesti kita rakit satu-satu. Oke mamen, saya akan coba bongkar dulu satu persatu bagian partnya ini, dan nanti akan langsung kita lihat gimana untuk kualitas partnya. Oke mamen, jadi untuk spare part sekarang sudah dalam keadaan terbongkar semua nih, dan sekarang kita akan mulai bahas satu persatu untuk spare part penyusun dari reel Kenzie Grace ini. Pertama-tama pada bagian bodinya. Nah, untuk bodinya ini semua ini menggunakan bahan karbon grafit dengan tingkat kekakuan yang cukup baik di sini bro. Bukan cukup baik, udah sangat baik sekali untuk tingkat kekakuannya mamen. Kemudian di bagian main shaft di sini dia menggunakan bahan stainless steel, dan di sini adalah salah satu nilai plus dari reel ini. Nilai plus terbesar mamen menggunakan stainless steel di harga 270.000. Dimana kalau yang lain tuh masih menggunakan bahan metal standar yang dilapisi chrome. Nah, kemudian di sini kalau kita ukur untuk ukuran main shaft-nya ini, di sini untuk panjangnya itu dia ada di sekitar 96,59 mm, untuk diameternya itu ada di 3,94 mm. Dan kemudian di bagian one way system itu terdiri dari beberapa part bro. Ada babysitter, ada ball bearing, ada satu buah washer. Nah, kemudian ada one way. Ada pinion gear, satu buah ball bearing lagi di bagian bawah, dan ada satu buah one way clutch. Nah, jadi untuk pinion gearnya ini udah disupport dengan dua buah ball bearing support, dan di sini akan saya cek untuk ball bearing supportnya ini yang bagian bawah. Biasanya tuh dia nggak ngepas bro. Untuk ball bearing yang pada bagian paling bawah ini dia cuma berfungsi sebagai spacer aja bro. Jadi untuk tuh kelihatan kan celahnya. Nah, jadi di bagian dudukannya itu dia nggak ngerapat, jadi otomatis untuk poros perputarannya dia tidak akan bertopang pada bagian sini. Jadi untuk fungsinya itu untuk poros perputaran dan juga untuk kekuatan itu ada pada bagian ball bearing yang ada pada bagian babysitternya yang di atas ini mamen. Sedangkan untuk ball bearing yang ada di bagian bawahnya ini fungsinya hanya sebagai spacer aja untuk ngatur jarak dari bawah sampai ke atas biar nantinya untuk dudukan rotornya itu, kuncian rotornya itu dia pas bro. Nah, kemudian untuk pinion gear dia menggunakan bahan brass, dan untuk pinion gear akan saya ukur. Dia memiliki ukuran di 37,85 mm. Diameternya ada di 6,96 mm. Untuk tebal gigi itu ada di 1,5 mm bro. Dan kemudian untuk supportnya ada dua ya tadi. Untuk ukurannya ini yang atas ada di 7, 14, 5, dan untuk yang bawah ada di 7, 11, 3. Nah, kemudian untuk bagian ball bearing one way-nya, nah ini keren, menggunakan model yang bagus, fix, tanpa pair. Dan untuk ball bearing one way pada reel ini terbilang presisi mamen untuk dudukannya. Karena biasanya yang tanpa menggunakan switch untuk yang low end itu pasti ada jeda sedikit pada bagian rotornya nanti. Tetapi untuk reel ini itu jedanya itu sama sekali nggak ada bro. Sama sekali nggak ada. Udah saya cek kemarin. Yang menandakan bahwa untuk dudukan pada one way sistemnya ini dia presisi. Di sini saya akan ukur untuk ukuran one way-nya ini. Untuk innernya itu dia ada di 10,1, 10. Kemudian untuk outernya di 16,95 sekitar 17, dan untuk tebal housing one way-nya ini yang metalnya itu di 6,8. Nah, ini adalah kunci yang membuat reel ini walaupun dia menggunakan non switch one way di kelas low end, tetapi dia tidak ada jeda pada bagian rotornya mamen. Jadi untuk one way sistemnya ini dia duduk dengan sangat padat banget. Nah, ini presisi banget untuk dudukannya. Dia tidak bisa bergerak. Sedangkan untuk beberapa reel lain yang masih menggunakan sistem non switch one way itu masih ada sedikit pergerakan pada rotornya di 0 per sekian milimeter itu pasti karena di bagian dudukan untuk one way sistemnya ini dia ada pergerakan mamen. Nah, kalau di sini dia sudah benar-benar padat ya. Jadi dia akan presisi sekali pada saat one way-nya ini ngelok, pinion gear-nya ini ngelok, berputar balik. Nah, jadi di sini one way-nya sama sekali tidak memberikan space yang nantinya akan berakibat juga
space pada bagian rotornya. Nah, ini keren banget ini, mamen. Kemudian pada bagian drive gear, di sini dia menggunakan bahan stainless steel pada bagian tengahnya, asnya. Di bagian gearnya dia menggunakan bahan zinc, bro. Dan untuk ukuran drive gearnya ini terbilang cukup standar. Dan di sini kalau saya ukur, untuk ukurannya ada di 28,6 mm untuk panjang as. Kemudian untuk as sebelah kanan 7 mm, as sebelah kiri sama. Lebar gigi payung 27,37 mm. Untuk tebal giginya di 2 mm, di idle gearnya ini 11,3 mm, dan untuk tebalannya itu ada di 2 mm kurang lebih. Dan untuk drive gear dia menggunakan dua buah support ball bearing. Ini untuk yang sebelah kiri memiliki ukuran di 8, 14, 4, dan yang sebelah kanan ukurannya itu ada di 7, 11, 3. Kemudian untuk oscillating gear di sini dia menggunakan bahan zinc juga, dan untuk ukurannya diameternya ada di 17,8 kali tebalnya itu ada di 2,9 mm. Untuk oscillating gearnya ini dia duduk di body tanpa disupport dengan ball bearing, tapi dia sudah di lock dengan satu buah skrup. Nah, jadi dia udah dikunci dengan satu buah skrup, tapi untuk skrupnya ini jangan kalian kunci terlalu kencang, bro. Karena ini kalau dikunci kencang, dia macet. Tinggal kalian kendorin aja dikit, mamen. Hop. Nah, di sini untuk oscillating gearnya udah berputar dengan lancar, bro. Tuh. Kemudian untuk oscillating slider, dia menggunakan bahan zinc juga. Dan untuk oscillating slidernya ini, dia duduk dengan ditopang oleh satu buah slider shaft, bro, pada bagian atasnya. Kemudian untuk jumlah ball bearing pada reel ini ada 8 plus 1 berdasarkan speknya, mamen, dan akan kita hitung sekarang. Pada bagian ini knobnya ada 2, bro. Nah, kemudian di bagian spool support ada 1, udah 3, mamen. Kemudian di bagian line roller, nah line rollernya ini di mana dia? Nah, ini dia. Nih 1,4 ya. Di bagian one way system ada 2, 6. Di bagian drive gear ada 2, 8 plus 1-nya itu ada pada bagian ini, one way sistemnya, mamen. Jadi untuk ball bearing pada reel ini bener banget di 8 plus 1, dan semua ball bearing yang digunakan adalah shield ball bearing. Nah, ini salah satu yang membuat reel ini menjadi sangat gokil. 260 ribuan, kemudian menggunakan 8 plus 1 ball bearing, full ball bearing stainless steel dengan tipe shield. Walaupun di sini walaupun dia stainless steel, tapi untuk grade-nya tetap menggunakan ball bearing standar, bro. Nggak mungkin akan ada ball bearing yang wow, karena menimbang bahwa reel ini merupakan reel yang murah meriah sekali. Tetapi walaupun begitu, ini sangat patut untuk kita ancungin jempol bahwa si Kenzi ini berani menggunakan ball bearing dengan tipe shield stainless steel pada reel mereka dengan harga yang sangat murah meriah sekali. Dan untuk part yang bereaksi keras terhadap magnet juga di sini patut diancungi jempol, bro. Biasanya pada bagian as ini di reel harga murah itu pasti bereaksi terhadap magnet, bro. Nah, ini udah 0. Kemudian juga di bagian key washernya ini juga udah 0, mamen. Tuh, mantap kan? Stainless steel. Nah, ini juga 0, mamen. Nah, kemudian di bagian cover one way-nya, washer covernya ini juga 0, mamen. Gila kan? Jadi itu beberapa standar yang harusnya ada di reel di range harga sekitar 500-an ribu bisa kita dapatkan pada Kenzi Grace ini di range harga 200-an ribu, mamen. Dan di sini untuk bagian clickernya pun di sini dia hanya bereaksi lemah terhadap magnet ya. Ini mantep banget. Jadi untuk yang bereaksi keras terhadap magnet di sini hanya ada pada bagian ball bearing yang sangat wajar sekali. Kemudian di bagian one way dan one way clutch-nya. Nah, kemudian selain daripada itu untuk washer, nah washer masih bereaksi keras. Selain daripada itu ini mana tadi? Di bagian bell automatic, kemudian dan pair spring gate masih bereaksi keras terhadap magnet, bro. Yang lain itu udah bebas sekali.
dari reaksi magnet. Jadi untuk part-part yang krusial di sini, yang paling sering terkena air laut, misalnya pada bagian as knop, bagian key washer, bagian main shaft, itu udah totally terlindungi banget karena sudah menggunakan bahan stainless steel, mamen. Dan tentunya ini pasti akan menambah nilai plus banget, bukan plus lagi, udah levelnya di atas plus gitu untuk range harganya dan untuk produk yang didapatkan dari rail ini, mamen. Oke bro, jadi sekarang akan saya pasang lagi untuk railnya, sekaligus saya akan melakukan regrease lagi terhadap rail ini, mamen. Nah, oke bro, jadi untuk si Kenzie Grace ini udah dalam keadaan terpasang kembali. Nah, jadi tadi setelah kita lihat untuk internal part dari Kenzie Grace ini, bisa kita pastikan ya bahwa untuk rail ini memang benar-benar luar biasa banget di range harganya, mamen. Di range harga 270.000, si Kenzie Grace ini sudah menawarkan banyak sekali spek-spek yang dihadirkan oleh reel yang ada di range harga basic sekitar 400 hingga 500-an ribu, mamen, yang membuat reel ini itu sangat recommended di kelasnya. Misalnya nih, saya sebutin lagi, pada bagian body rotor dia udah menggunakan bahan karbon grafit, di bagian drag washer dia udah menggunakan bahan karbon tech, kemudian di bagian handle juga dia udah menggunakan tipe quick, terus one piece, kemudian knopnya bisa dibongkar pasang, menggunakan 2 buah ball bearing pada bagian knopnya, dan kemudian untuk reel ini pada bagian partnya juga di bagian main shaft stainless steel, di bagian key washer stainless steel, kemudian udah minim terhadap reaksi magnet untuk part-part internalnya, dan kemudian juga pada bagian one way sistemnya itu sangat presisi banget, mamen. Dan yang pasti dalam pembelian kita mendapatkan aksesoris yang banyak sekali. Nah, mungkin beberapa hal yang patut kalian perhatikan pada saat membeli reel ini adalah yang pertama, di bagian drag system dikasih grease. Kemudian hal yang kedua adalah untuk skrupnya ini kalian kencengin lagi. Kemudian hal yang ketiga adalah di bagian gearbox atau di bagian dalam drive gearnya itu kalau bisa kalian bongkar dan kalian re-grease lagi, mamen. Untuk grease yang saya gunakan ini sih grease dari Kenzie juga yang berwarna biru, bro. Saya sangat suka sekali dengan tipikal grease ini. Ini grease-nya harganya murah, tetapi untuk kerjanya itu menurut saya ini oke. Dia teksturnya kental, bro. Jadi kalau kalian ganti rail ini pakai grease-nya Kenzie, bawaannya dia sih grease putih ya. Kalau kalian ganti grease Kenzie itu dia jadi untuk putarannya ini sedikit lebih berat, sedikit lebih padat, bro. Tetapi itu terasa akan lebih smooth. Cuman nggak masalah karena ini untuk pelumasan grease yang ada pada bagian dalam gearboxnya itu akan jadi lebih sempurna jika ketimbang dengan grease putih. Nah, jadi kalau kalian mau main dengan teknik yang agak sedikit berat, kalian bisa gunakan grease yang berwarna biru itu. Tapi kalau kalian cuma main di kelas casting ringan, kayak ultralight gitu, bisa aja sih pakai grease warna putih, nggak masalah. Untuk grease putih itu dia putarannya nanti akan jadi lebih ringan lagi, mamen. Oke, jadi sampai untuk detik ini saya tetap mengklaim bahwa untuk si Kenzie Grace ini adalah pilihan terbaik buat teman-teman semua di range harga 200-an ribu. Nggak ada yang lawan, mamen. Asli ini bener-bener nggak ada yang lawan. Dengan harga segitu, spek tertinggi yang dimiliki oleh satu reel tetap dipegang oleh si Kenzie Grace ini. Nah, tinggal kita tunggu aja ke depannya si Kenzie ini dengan dobrakan-dobrakan terbarunya, produk-produk terbaru mereka, yang pasti itu dibanderol di range harga yang nggak masuk akal banget sih. Dan udah ada beberapa sih, dan teman-teman juga pasti udah tahu ada beberapa reel yang nanti akan dikeluarkan oleh Kenzie dengan spek yang gokil. Tapi untuk harga, saya rasa akan bikin kita terkaget-kaget sih, mamen. Oke, mamen. Jadi sampai di sini dulu lah untuk videonya kali ini. Buat kamu yang suka sama video ini, jangan lupa kasih like, komen, dan bantu saya share video ini. Dan jika kalian bersedia, silahkan di subscribe biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap jangan lupa salam satu hobi dalam lensa.